Semangat pagi di hari Selasa 13 April 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, saya teringat sebuah nyanyian yang diajarkan kepada saya saat masih sekolah minggu dahulu. Demikian nyanyian tersebut. Eleng-eleng manungso bakale mati, eleng-eleng ning donya pira lawase, eleng-eleng bondo donya ora langgeng, gesang langgeng namung derek Gusti. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ingat-ingat manusia akan mati. Ingat-ingat hidup di dunia tidak lama. Ingat harta benda tidak kekal. Hidup kekal hanya ikut Tuhan. Anggota keluarga Allah senada dengan nyanyian tersebut adalah salah satu filosofi Jawa yang berbunyi, ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemarman. Dalam bahasa Indonesia, ungkapan tersebut berarti janganlah terlalu terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan, dan kepuasan duniawi. Terlalu terobsesi. Sifat ini akan menjadikan seseorang ambisius. Berambisi boleh, namun jika terlalu, maka terkadang malah menghalalkan segala cara. Entah itu benar atau salah, yang terpenting keinginannya terpenuhi. Manusia jadi dibutakan oleh hasil tanpa bisa menikmati hasil tersebut. Kalungguhan adalah kedudukan. Tidak sedikit orang yang rela melakukan apapun untuk sebuah kekuasaan, jabatan, dan kedudukan. Kembali kepada ambisi dan obsesi yang berlebih membuat seseorang terkungkung untuk memperoleh kalungguhan atau kedudukan tersebut. Kadonyan berarti kebendaan. Kebendaan di sini adalah sesuatu yang menyangkut materi atau harta. Ungkapan filosofi Jawa tadi memberikan pitutur, nasihat yang amat mendalam untuk kita semua agar jangan terlalu mementingkan harta semata. Mementingkan kebendaan yang membuat kita bisa lupa diri, lupa akan mana yang benar dan mana yang salah. Kamarman adalah kepuasan duniawi. Setiap orang pasti ingin hidup bahagia di dunia ini maupun nantinya di alam setelah hidup di dunia. Namun yang perlu diketahui bahwasanya kebahagiaan di dunia ini adalah fana. Artinya kepuasan duniawi hanya sementara. Kekekalan hanya akan terjadi kelak setelah kehidupan dunia. Dan hanya ada dua hal pada kekekalan itu, yaitu hukuman kekal yang sering digambarkan dengan neraka, atau hidup kekal, bahagia kekal yang sering digambarkan dengan surga karena Allah lah yang memimpin kehidupan di sana.
Oleh karena itu, lewat ungkapan Jawa, ojo ketungkul marang kalungguhan, katonyan, lan kamarman. Kita diingatkan jangan sampai terlena akan kehidupan dunia yang hanya sementara ini. Melainkan ingatlah akan kekekalan nanti. Anggota keluarga Allah, leksionari bacaan 2 hari ini melanjutkan bacaan kemarin, juga mengingatkan yang sama dengan hal-hal di atas. Surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya 12 sampai dengan 17, memberikan kesaksian demikian. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian kesaksian surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan 17. Anggota keluarga Allah, secara khusus saya mengajak memusatkan pada ayat 15 dan 16 yang demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itulah peringatan yang sama dengan nyanyian sekolah minggu yang saya terima tadi, ataupun ungkapan Jawa di depan tadi. Namun, sebagai anggota keluarga Allah kita patut bersyukur karena peringatan dari si penulis surat Yohanes dilengkapi dengan dasar keyakinan bahwa Allah telah terlebih dahulu berkarya. Ayat 12 memberikan catatan kepada kita, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Itu berarti setiap anggota keluarga Allah telah terlebih dahulu dibebaskan dari pengaruh kalungguhan, katonyan, ataupun kemareman. Hingga semestinya membuat para anggota keluarga Allah lebih mudah untuk tidak ketungkul atau terobsesi dan terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan, dan kepuasan duniawi. Dan ternyata pembebasan dari pengaruh kalungguhan, katonyan, dan kamareman diberikan oleh Allah kepada segala umur dalam anggota keluarga Allah, baik secara jasmani maupun rohani. Bagi kanak-kanak, proses pembebasan dari pengaruh kalungguhan, katonyan, dan kamareman diberikan dengan cara pengampunan dosa.
pengampunan dosa yang diwujudkan dalam proses pembersihan, penjernihan hati dari kuasa dosa oleh Yesus Kristus. Bagi usia dewasa dan adiuswa, proses pembebasan dari pengaruh kalungguhan, katonyan, dan kamarman dilakukan dalam proses memperkenalkan karya dan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Usia dewasa dan adiuswa biasanya sudah lebih dahulu mendapat banyak pengaruh dunia dalam hal kalungguhan, katonyan, dan kamarman. Maka untuk mengubahkannya, diperlukan kesadaran diri yang memantapkan keyakinan dari para usia dewasa dan adiuswa akan karya dan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Ayat 13a memberikan catatan, aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Bagi usia muda, proses pembebasan dari pengaruh kalungguhan, katonyan, dan kamarman dilakukan dengan cara memberi power, tenaga untuk mengalahkan yang jahat. Ayat 13b memberikan kesaksian, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Tentu, bagi usia muda maupun dewasa dan adiuswa, semua proses didasari dengan pembersihan dan penjernihan hati sebagai wujud pengampunan dosa terlebih dahulu. Anggota keluarga Allah, sungguh berbahagia kita, baik yang masih di usia kanak-kanak, usia muda, usia dewasa, hingga usia adiuswa. Karena kita semua telah dibebaskan dari pengaruh kalungguhan, katonyan, dan kamarman. Dengan demikian, setiap anggota keluarga Allah akan lebih mudah untuk tidak ketungkul atau terobsesi dan terkungkung oleh keinginan di dalam memperoleh kedudukan, kebendaan, dan kepuasan duniawi. Catatan di dalam ayat 17, karena dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tuhan memberkati bagi semuanya. Amin. Anggota keluarga Allah, karena Tuhan sudah menghapuskan, menjernihkan kehidupan kita, hati kita, sehingga kita mestinya tidak mudah terpengaruh oleh kalungguhan, katonyan, dan kemarman dalam hidup. Kita akan benar-benar berserah dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai hidup kita hanya untuk puji kemuliaan nama Tuhan saja. Kidung Jemaat nomor 365C akan kita nyanyikan menjadi nyanyian tanggapan kita saat ini. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Akal, budi, dan kerja Tuhan pergunakanlah. Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjelma.
Jadikanlah hatiku tahta kebesaran-Mu. Kita berdoa bersama. Puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang telah menebus kami, membebaskan kami dari pengaruh dosa, pengaruh kehidupan dunia yang tidak baik, sehingga kami mestinya tidak lagi ketungkul pada kalungguhan, kadonyan, dan kemarman. Kami telah dibebaskan dari kuasa dosa tersebut melalui pembersihan dan penjernihan hati kami. Bagi kami, para kaula muda, bukan hanya dibebaskan dengan pembersihan dan penjernihan hati, tetapi diberi kekuatan untuk mengalahkan yang jahat. Bagi kami, para usia dewasa dan adiuswo, kami ditambahkan dengan kuat kuasa semakin menyadari dan memantapkan keyakinan bahwa Engkaulah Allah sumber kehidupan. Ya Allah, tolong kami dalam menjalani hari kami saat ini. Apapun aktivitas dan kegiatan yang kami jalani, kami meyakini kuat kuasa-Mu ada. Bahkan tatkala kami mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit yang ada, dengan segala pengaruh yang terjadi, kuat kuasa-Mu nyata, Engkau menjadi Allah kehidupan bagi kami semua. Kami tetap mengajak anak-anak kami ketika belajar mengenal akan kasih Tuhan, belajar kehidupan, semakin mengandalkan Tuhan, bukan kalungguhan, bukan kadonyan, dan bukan kamar maning daging. Karena dengan demikian kami boleh merasakan hidup damai sejahtera dan kami menuju pada kekekalan yang bahagia karena Tuhan bersama kami dan selalu menolong menguatkan kami. Sekarang kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan. Tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil rakyat, semua komponen bangsa dan negara Tuhan berkuasa sepenuhnya. Termasuk para medis di dalam menjalankan aktivitas kerja menjadi garda paling depan penanganan pandemi. Program vaksinasi dengan segala kondisi dan keadaan pergumulan yang terjadi, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Dan biarlah kami tak mengandalkan Tuhan menjadi sumber kehidupan, sumber pembebasan kami dari pengaruh-pengaruh tidak baik saat pandemi boleh terjadi saat ini. Karena kasih kuasa, penebusan, penjernihan darah Yesus yang menolong kami, menguatkan kami. Demikian juga pengaruh-pengaruh dunia yang tidak baik dengan seringkali munculnya intoleransi, teror yang terjadi di bumi pertiwi. Biarlah itu tidak menjadi pengaruh buruk sehingga membuat kami, para anggota keluarga Allah, juga berperilaku tidak berbeda. Namun kami semakin mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan kami. Kami menyerahkan kebijakan para pemimpin, aparat keamanan, semua komponen bangsa dan negara ini. Allah kehidupan, kami tetap berdoa untuk para korban bencana yang terdampak dengan bencana banjir pada saat yang lalu. Demikian juga bencana gempa yang boleh terjadi beberapa hari yang lalu. Biarlah kasih kuasa-Mu tetap ada dan nyata bagi semuanya. Gereja-gereja Tuhan, anggota keluarga Allah yang Tuhan pakai untuk bau-membau, sangkul sinangkul yang repot menolong untuk kebaikan bersama menggapai damai sejahtera-Mu Tuhan berkuasa. Bersama-sama dengan masyarakat menggapai damai sejahtera yang Tuhan berikan, Tuhan melayakkan, memampukan. Kalaupun teman-teman kami Muslim saat ini memasuki di dalam suasana ibadah puasa Ramadan mereka, biarlah kasih kuasa-Mu menjadi penguat kebaikan bagi kehidupan semuanya. Dengan puasa Ramadan, teman-teman kami Muslim semakin mengenal kasih kuasa-Mu atas kehidupan dan tetap mengandalkan Tuhan juga dalam segala keadaan. Itu doa-doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan menaikkan setiap permohonan kami. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan dengan tidak ketunggul pada kalungguhan, kadonyan, dan kemahar maning donyo, karena kita mengandalkan Tuhan dan kita sudah dikuatkan oleh Tuhan, dilayakkan Tuhan untuk tidak terpengaruh dengan keadaan duniawi yang tidak baik.
membawa berkat yang selalu diberikan kepada kita semua. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah menjalani kehidupan jauh dari pengaruh, kalungguhan, kadonyan, dan kemarmaning dunyo. Amin.